Deh, siapa yang di sini net awalnya cuma nonton video TikTok 5 menit? Taunya malah keterusan nonton videonya. Aneh nggak sih? Dulu tuh kita malas banget kalau suruh belajar. Tapi sekarang kita malah ketagihan nonton edukasi yang durasinya cuma 1 menit. Kok bisa? Apa yang terjadi sama otak kita dan media apa yang kita pakai? Kita bakal bahas fenomena ini. Kenapa konten singkat bikin kita ngerasa pintar lebih cepat? Yuk kita bahas. Oke, sebelum kita bahas kenapa ketagihan, kita harus paham dulu nih konteks di mana kita hidup sekarang. Kita ada di era media baru kan, yang dimana informasi tuh banjir banget bisa kita dapetin dari mana aja. Dampaknya apa? Attention span atau rentan perhatian kita makin pendek. Ada riset yang bilang kalau rata-rata fokus manusia modern itu sekarang udah kayak ikan mas koki. Cuma sekitar 5 menit kita jadi nggak sabaran kalau harus baca buku tebal atau nonton video tutorial berjam-jam buat cari satu poin penting. Inilah yang memicu motivasi belajar cepat. Kita pengen up to date sehingga kita takut ketinggalan atau FOMO. Tapi maunya dalam bentuk instan. Nah, TikTok dengan format video pendeknya muncul sebagai solusi belajar cepat. TikTok ngasih kita cemilan informasi yang cepat dikonsumsi. Yup, bener banget. Kalau kita ngomongin bukti nyata dari fenomena di Indonesia, ada salah satu konten kreator yang membuat video edukasi mulai dari informasi umum sampai informasi unpopuler, yaitu Gerard Vincent. Coba perhatiin gaya kontennya. Gerald Vincent itu representasi sempurna dari microlearning di TikTok. Pertama, hooknya kuat di 3 detik pertama. Yang kedua, temponya cepat, gak ada basa-basi. Dan yang ketiga, visualnya padat. Dia berhasil mengemas topik berat kayak sejarah perang atau fakta sains hingga gosip selebriti. Penonton gak dikasih kesempatan tuh buat bosen atau nge-skip. Ini membuktikan bahwa di media baru cara menyampaikan pesan itu sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada isi pesan itu sendiri. Berikut 3 narasumber yang selalu mengkonsumsi video edukasi dari TikTok sehari-hari. Screen time aku di TikTok bisa dibilang cukup panjang, dalam sehari bisa kayak beberapa jam karena aku sering buka TikTok kayak di waktu luang atau pas istirahat, kadang juga buat pengantar sebelum tidur gitu sih Kak. Untuk jenis kontennya, untuk jenis konten yang dikonsumsi, biasanya sih aku konsumsi kayak mayoritas hiburan, tapi aku juga kayak rutin buat nonton konten edukasi, soalnya biasanya di kemasnya tuh lebih ringan, jadi nggak membosankan, terus nggak terlalu panjang juga buat nontonnya. Menurut aku kalau di TikTok itu pertama untuk durasi videonya lebih singkat ya. Jadi lebih mempermudah untuk kayak kalau lihat nyari-nyari informasi yang cepat dan lebih lebih cepat, sama gaya bahasanya tuh lebih simpel, lebih gampang dimengerti gitu sih. Terus banyak konten-konten yang up to date gitu. Mungkin sama kayak tadi sih, jadi lebih cepat gitu loh kalau aku nyari informasinya kalau di TikTok. Jadi kan kalau di TikTok tinggal cari aja search, misalkan aku mau nyari tentang penggunaan obat apa atau aku mau nyari tentang dosis obat apa gitu. Jadi kayak langsung di intinya gitu. Sebenarnya kalau mengacu tentang durasi sih tergantung kebutuhan edukasinya ya kan. Kadang kalau di TikTok pun sekarang udah ada fitur yang 10 menit ya. Udah ada fitur video yang 10 menit gitu kalau lama durasinya. Itu kan juga udah termasuk lama ya. Tapi kalau saya pribadi itu kenapa lebih cenderung preferensinya di TikTok karena memang lebih mudah gitu loh aksesnya. Karena kalau kita harus ke YouTube itu kan kadang pengalaman digitalnya itu yang kadang tuh lebih susah juga dan lebih kompleks gitu. Kalau di TikTok kan kayak kita langsung buka aplikasinya, pencet terus langsung muncul gitu di FYP di beranda kita kayak gitu. Dan yang pasti kalau di TikTok juga lebih lebih sesuai kebutuhan aku pribadi aja sih. Makanya tadi apa emang preferensinya di TikTok, balik lagi preferensi pribadinya emang dari sana dan kebutuhannya juga dari sana kayak gitu. Attention span ya. Kalau dari pengalaman aku pribadi, sometimes itu berpengaruh attention span ya karena kadang jadi multitasking kan ya kalau di real life gitu. Kadang kalau lagi ngobrol pun masih scroll TikTok gitu. Itu kan kadang kalau di teman-teman yang emang dekat itu kan jadi hal yang cara kita berkomunikasi juga kan kadang dari TikTok gitu kan. Tapi kalau dari aku sendiri sih sebenarnya itu nggak terlalu mempengaruhi ya karena balik lagi aku buka TikTok, aku main TikTok dan scroll TikTok itu kalau memang lagi nggak ada kegiatan gitu, emang lagi kosong dan nggak yang mengharuskan aku untuk produktif kayak gitu. Kalau emang lagi nggak produktif, di situ aku baru menghabiskan waktu aku dan menaruh atensi aku sepenuhnya itu bisa di TikTok kayak gitu. Pertama, gratifikasi kognitif adalah kebutuhan informasi. Saat kita menonton video selama 1 menit,
kita tahu bahwa ada fakta baru. Otak kita mendapat reward dan kita merasa menjadi lebih pintar secara instan. Itu ada kepuasan tersendiri dalam diri kita. Yang kedua, ini yang bikin nagih, yaitu gratifikasi afektif atau emosional. Sadar gak sih, kalau kita scrolling berjam-jam, kita pasti ngerasa bersalah. Tapi, kalau kita scrolling video edukasi, kita pasti ngerasa produktif. Padahal, sama-sama scrolling kan, inilah yang dinamakan guilt-free entertainment. Kita terhibur, tapi ngerasa nggak buang-buang waktu. Kombinasi inilah yang bikin kita scrolling lagi, dan berjam-jam. Jadi, jelas ya, fenomena belajar 1 menit di TikTok merupakan respon dari budaya kita yang makin cepat dan kebutuhan kita juga lebih produktif di tengah gempuran hiburan. Sisi positifnya adalah siapa aja bisa belajar hal baru tanpa harus masuk kelas atau bisa mendapatkan berbagai informasi dengan cepat. Tapi ada juga bahayanya. Jangan sampai kita terjebak di first down learning. Kita merasa udah belajar, padahal cuma tahu dasarnya doang. Dari 1 video menit, pengetahuan mendalam tetap butuh proses yang gak instan. Sebagai penutup, TikTok adalah alat yang luar biasa untuk memicu rasa ingin tahu. Tetapi, jadikan itu sebagai pintu gerbang, bukan akhir dari sebuah belajar. Mungkin sekian saja informasi yang telah kita berikan. Terima kasih sudah menonton.